Nanti kan ya. Ya Allah, anak aku mah layak semua. Sakit di rumah sakit. Ayo ingat deh. Oh ini. Saya buka, pas udah terbuka, waduh perasaan aku hancur bener. Saya minta otak pelakunya itu dihukum seberat-beratnya. Adem itu bagi saya harta berlian, triliunan nggak bisa belian aku. Katanya ada kukunya yang lepas. Enggak, itu bukan kuku, itu tulang lidah yang lepas. Yang lebih tragisnya lagi, celana dan sendal korban itu dibuka. Ketika si korban ini sudah dipindahkan di tempat yang lain lagi, melalui dari belakang dan depan. Korban ini dibunuh dulu atau diperkosa? Dibunuh. Ini Indonesia sudah warning banget, darurat keadilan bagi anak-anak. Sudah seperti negara yang tidak layak anak. Nah, di belakang kuburan. Kira-kira anakmu ada kan? Cuman enggak tahu Rai, budak cewek. Nanti kan ya. Nanti kan ya. Ya Allah, anak aku mah layak semua. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi untuk rehabilitasi di sini untuk apa? Untuk biar mental kamu jadi lebih baik ya. Oke, ikuti aja aturan di sini. Jangan neko-neko ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi saat ini adalah semua adalah resiko kamu ya. Kamu di sini adalah direhabilitasi bukan di penjara ya. Direhab agar menjadi lebih baik. Nanti sholat 5 waktu, semua kegiatan harus ikuti, ya, harus disiplin. Kisah tragis siswi SMP penjual balon dibunuh dan diperkosa 4 pecandu pornografi. Kronologi siswi SMP 4 anak di Palembang korban cekik dan jasad diperkosa para pelaku. Tangis ayah siswi SMP Palembang anaknya dibunuh, pelaku malah cengar-cengir tonton evakuasi korban. Malah otak pemerkosaan maut siswi SMP Palembang sempat ikut yasinan korban. Dan bejaknya lagi pelaku pamer ke teman-teman usai membunuh dan memperkosa. Nah, pertanyaannya, permasalahannya, masih bocah, 3 pelaku perkosaan dan pembunuhan siswi SMP dilepas. Ayah korban murka tuntut keadilan. Oke, sini ada dengan Bapak Saparudin, ayah kandung dan tante, dan juga ada Mbak Putri Maya Rumantin dan Mbak Intan Malenka ya. Di sini adalah kuasa hukum dari keluarga korban. Pak, sebelumnya saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas apa musibah yang menimpa putri Bapak. Dan ini pelakunya sangat keji, bengis Pak. Iya. Kenal dengan para pelaku Pak? Enggak. Tidak kenal? Enggak ada kenal saya. Tidak kenal. Apa pengakuan dari para pelaku sampai mereka melakukan itu pada saat ini, Pak? Dari polisi nggak ada cerita polisi kan. Salah aja saya pengen benar melihat otak pelaku tuh nggak boleh. Nggak boleh. Oke, anak Bapak sehari-harinya tuh jadi tidak pernah bergaul dengan mereka? Nggak pernah, Pak. Dan akhirnya Bapak mendengar kabar bahwa anak Bapak meninggal tuh gimana, Pak? Begini kan ceritanya. Ada teman sapam ya, dia kan nyari lah di lapangan golf tempat Udin kerja itu kan, nyari bola golf ya kan, dia tasuk cari terus temu Paknya, dia bilang gini, Din, dia bilang kan, kamu pulang lah. Ngapa? Saya bilang pulang, saya kan mau nyari uang, saya bilang kan, untuk istri aku sama anakku makan. Gua ngomong kan, udah kau pulang dulu ke rumah sakit. Rumah sakit ngapa? Gua ngomong kan, nah, gua ngomong sama manang, gua ngomong kan, nah itu bukan mainan, gua ngomong kan, karena udah buat panik yang, gua ngomong kan, udah kau pulang lah dulu, baliklah dulu, pakailah baju, mesti kok aku pesan, namanya Ayu, Ayu ngapa yang, gua ngomong kan, kenapa Ayu? Ngapa yang Ayu di atas mobil. Yang bahasa ngomong yang kau yang dia bilang di atas mobil dulu. Jangan bercanda yang gua ngomong kan. Yang maman yang gua ngomong kan. Itu sikit-sikit lah yang anak Tino gua ngomong kan. Enggak coba kebela dulu. Kau temui anak dah naik ke rumah sakit, di rumah, apa di rumah sakit.
Jual lah anak kau. Yang mbak pastinya nih, bukan pengen tahu nih, dia sudah pengen tahu. Dia nggak mau cerita dulu Iya, ya. iya. Nah, pas aku pulang, aku lihat, oh rumah nih, rame benar, saya bilang kan. Ada apa sebenarnya kan? Aku tanyalah sama dalam rumah itu, apa istri aku lah, nggak tahu namanya sudah Udah. mana ya? Istrinya tuh ibu sambungnya dari Iya. perempuan. Ibu sambungnya. Ya, saya bilang gini, aku, Dek, mana budak-budak, ngomong, jawaban bini aku main nih, Baim ada ya, Opi ada, cuman ya, Ayu ya. Ngapa Ayu ngomong kan? Kenapa Ayu? Ayu ya, ngapa Ayu? Bu, itu kan anak terus kedua anak bu. Ya, Ayu ngapa? Ayu cepet ngomong kan? Iya, Bapak. Jangan lama-lama, cepet ada ngapa ngomong kan? Ayu meninggal ya, Ayu kena puasa. Wah bu, nggak tahu lagi, nggak bisa cerita lagi aku. Ayu dari rumah pas saat itu belum? Enggak, Oh, masih di rumah Ayu sakit. masih rumah Di rumah sakit. sakit. Aku pengen puas, pengen Pengen lihat. benar ya apa tidaknya ya Iya, kan. iya. Yuk ngomongin sama keluarga aku. Antar aku rumah sakit gua ngomong. Sekarang juga aku minta. Ya, sekarang juga ayo kita pergi gua ngomong. Nah saat itu kami pergi. Setelah kami pergi sampai di rumah sakit. Kok kamu ngajakku uang yang Mayat. mayat kok Jenazah. begini? Ayo meninggal kok begini? Pas aku sampai di kamar mayat, sempat aku jerit, sama suku tinggi ya kan? Gue mau bilang ini, ada dokter satu pak laki-laki, Dokter. dia bilang ini orang tuanya ya? Iya, saya bilang saya orang tuanya. Itu ayunya Pak, sedang tidur. Coba lihat, saya bilangin nggak macem-macem loh, saya bilangin. Bapak masih nggak percaya Iya, ya? saya nggak yakin. Karena belum ada yang memberikan awalnya info. sehat ya kan, nggak ada apa-apanya ya kan. Saya buka, pas dokter buka, waduh perasaan aku hancur bener, kena tusuk orang tuh badan saya, Iya. ya kan. Saya bilangin, atap aku apa enggak? Saya bilangin, siapa? Ayu. Saya kan nggak ada musuh, nggak ada apa-apa ya kan. Saya pulang kerja ya pulang aja tiap malam ya kan. Pagi subuh ya pulangnya malam apa jam 8 jam 7 ya kan. Habis itu lah Pak, saya ini bagaimana ya, sakit benar dengan anak perempuan. Anak perempuan tuh bagi saya ini sebagai harta belian, triliunan nggak bisa beli anak aku, itu aja. Betul. Iya, betul, betul. Saya minta otak pelakunya itu dihukum seberat-beratnya. Iya. Kita ikut aja di aturan dunia ini ya kan. Itu aja. Saya nggak sanggup. Seandainya saya lihat anak-anak itu masih keliaran, saya nggak sanggup. Benar. Oke. Dan ternyata kan terungkap pelaku itu adalah berapa orang? Empat orang. Ya. Satu yang sudah di atas 14 tahun. Iya. Dan 16 Pak. iya udah di atas 14 tahun, Udah 14 tahun. tahun, ya. Dan Tiga. tiga lagi di bawah 14 tahun. Iya, di bawah 14. Dan pelakunya anak-anak semua. Akhirnya gimana Pak bisa ketahuan pelaku-pelaku itu? Pas saya datangin kan di Tabes, Di Polrestabes. Polrestabes ada ibu-ibu Wawan bilang, Pak, dapat Pak orangnya, tersangkanya. Siapa saya bilangin? Anak mana saya bilangin? Pak, 116, tiganya masih anak-anak, ada SD, ada SMP. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Mana orangnya Bu? Saya pengen lihat, saya bilang kan. Saya orang tua Ayu loh, saya bilang kan. Saya pengen benar lihat orang itu. Siapa orang itu? Apa saya kenal? Apa saya nggak kenal? Nggak, gini aja Pak. Saya sebagai kepolisian, saya minta maaf, Bapak nggak boleh temu. Wah, ini apa yang nggak boleh temu? Ya kan? Apa yang nggak boleh temu? Saya pengen lihat jauh-jauh aja nggak apa-apa, saya bilang. Siapa sih pelakunya? Iya, Iya. siapa otak Bapak pelakunya kenal apa itu? enggak, Iya. gitu. Tahu nggak sama orang tuanya Iya, gitu iya, kan? kan? Banyak saya lihat
dari Sumek, dari Papos, saya nggak kenal benar anak-anaknya Pak Ila. Oke, dan yang parahnya, ya, ada dua orang ya yang sempat hadir di saat korban Tahlilan. dievakuasi. Evakuasi dan tahlilan. Kita lihat ini. Iya bangun sembilan. Tinggal itu aduh nggak bisa. Dan juga ada satu otak pelaku ya, Iya. justru datang ke tahlilan. Tahlilan. Iya. Nah, Ke tahlilan datang dia. Iya. Maksudnya apa ya? Kita kalau di situ Mas kita nggak tahu. Nggak tahu kan, orang banyak Iya. datang tetangga atau Itu kan kita tahu mungkin dari temen. Tertangkapnya 3 hari ya setelah dari Iya. Hari Rabu. hari Rabu Iya. ya. Niga dan Nuju itu langsung. Iya. Itu gimana ya si pelaku tuh bisa kepikiran datang ke tahlilan tuh? Penasaran mungkin Mungkin juga dia aku nggak ketahuan. mungkin nggak cari ada yang tahu Nah. gitu kan, cari tahu benar nggak nih, ketahuan nggak nih pelakunya gitu kan. Yang lebih naas itu ketika mereka melakukan itu Saat jenazah saat Sudah almarhum meninggal. sudah tidak ada ya. Jadi dibunuh dulu. Disiksa dulu. Katanya mereka ketemu Ayu tuh di mana? oh kayak menurut kepolisian ini kita Iya. kan nggak tahu Iya, sama kata sekali nggak kepolisian. tahu. Katanya. Nah, ketika ditanya itu ketemu kalau di Palembang itu kuda lumping itu kuda kepang kalau kita Kuda kepang. Apa itu? itu Kuda lumping jaranan. Oh, ada pertunjukan. Acara ya. di situ kan ada, kita juga nggak tahu gitu saat di situ ada acara nggak tahu. Apalagi kan kakak kita kan sakit, nah, kayak gitu kan nggak tahu. Nah jadi begitu kepolisian itu bilang mereka ini almarhum entah dijemput atau pokoknya masih kayak gitulah karena si yang si Novita ini kan ini apa masih jadi Teman saksi sekolahnya. teman saksi. Jadi mereka itu ketemu si almarhum ketemu sama si saksi ini. Si saksi ini bilang sama almarhum itu ada si IS itu. Nah, entah mereka berteman apa gimana, mereka tuh diajak jalan oleh si pelaku. Nah setelah itu, Oh berarti sinanya ikut juga? enggak tahu aku, enggak tahu. Dikenalin katanya gitu. Kenalin aja, tapi kata menurut kepolisian cuma di situ. Setelah mereka pergi nggak tahu katanya gitu kan. Nah, kita juga kan nggak bisa, kita nggak tahu juga. Nggak tahu kan? kejadian sebenarnya. Nggak tahu. Jadi setelah itu dibilang kan sama wartawan, Bang, kira-kira korban ini dibunuh dulu atau diperkosa? Dulu. Menurut kepolisian. Karena mungkin karena dia itu disiksa sampai kata dibekap lah ya. Kan keluar busa tuh dihitung. Nah itu kenapa? Itu karena kehabisan oksigen, karena si korbannya juga pernah ada asma kayak gitu. Nah udah itu katanya pembuluhnya kan ada pecah karena ketutup. Ya karena mungkin korban berusaha teriak. Ya gitu kan. Jadi kan ditanya lagi sama wartawan, itu katanya ada kukunya yang lepas. Enggak, itu bukan kuku, itu tulang lidah yang lepas. Jadi gimana, Bang? Katanya kan. Kira-kira itu udah meninggal. Mereka tidak menyangka kalau itu dia meninggal, pingsan. Dipikirnya. Nah, pingsan. Jadi ketika mereka meninggal, ya dikerjain kayak gitu. Iya. Dipikirnya pingsan, dikerjain kayak gitu. Yang lebih tragisnya lagi, celana dan sendal korban itu dibakar. Nah, ketika mereka sudah ini karena saya mendengarkan, ketika si korban ini sudah dipindahkan di tempat yang lain lagi. Oh, diperkosa, dipindahkan lagi di tempat yang lain. Dilakukan lagi. Melalui dari belakang dan depan. Oke, dari belakang dubur. Empat ini. Ya. Nah, karena jadi ditanya lagi sama wartawan kan, Bang, ketika mereka memindahkan korban itu pakai apa? Motor? Enggak, dibopong oleh orang. Dibopong. Agak jauh juga, Mbak. Tempatnya agak jauh. Badan mereka tuh pelaku kecil-kecil besar. Kayaknya kecil kayak kami kan nggak bisa lihat, Mbak. Si Ayunya juga kecil ya, Mbak, kecil, kurus. Ayu umur berapa? 13 tahun. Oke, terus dibopong lagi. Dikerjain lagi. Setelah itu diambil, dibuang.
kayak gitu. Dari belakang sampai depan dikerjain semua. Itu yang lebih kita nggak habis Kejam bener, pikir ya. itu, nah nggak habis pikir kok anak itu bisa ada melakukan orang hal nggak bisa seperti ngomong itu kita. ya. Oke. Dan menurut pengakuan mereka katanya mereka kecanduan film porno. Ketika polisi itu Iya. bicara kan, ini apa motifnya? Di HP salah satu pelaku ditemukan banyak film porno. Nah dari film itulah mereka apa itu namanya Menonton, belajar, melakukan melihat itu. kayak yang di Iya, HP dia kayak melihat gitu. dari contohkan apa kayak yang gitu. ada di film, Nah, akhirnya kayak gitu. kepada korban, Nah, kayak seperti gitu. itu. Nah ini udah darurat pornografi juga. Iya. Dan sekarang parahnya saya melihat di Twitter itu banyak sekali Facebook, Twitter tuh luar biasa. porno beredar, malah ada subtitlenya. Ada anak-anak Dan tuh dengan dimasukin durasi grup. yang lama. Dan kok bisa ya beredar ini akun X ini dengan bebasnya di negara kita tanpa ada apapun yang dilakukan sama pemerintah. Ya Kominfo ya harusnya. Menkominfo dalam art ini bisa Kecolongan. jadi momentum untuk ayo dong Betul. sikat, beri ketegasan karena ini kan Memblok negara kita kan- situs-situs itu. iya ini Betul, Bang. udah bahaya ke sini. Dan ini Pak, Ibu, Bapak, maaf bukan maksud menguak luka Bapak ya. Cuman Ayu ini sebelumnya pernah cerita sama Bapak nggak dia punya teman-teman yang seperti apa? Enggak pernah cerita itu orangnya. Sama Orang kita pendiam bener. Pendiam orangnya. banget. Dan orangnya Dikatakan enggak sih. memang pendiam. Enggak terlalu diam, enggak terlalu diam. Cuma enggak pernah yang kayak cerita ini teman aku ini, aku itu. Pernah. Cuma paling dia cerita sama ayahnya ini pengen di HP itu lah. Bahkan handphone aja dia nggak punya. Nggak punya. Iya, handphone aja dia Sempat dia memegang bilang gitu. gini ya Pak ya. Pas kumpul istri aku sama anak-anak aku kan ngumpul duduk cerita kan penasaran. Ayah, yuk kan. Ayah nak jual balon ya. Jual balon. Itu untuk apa? Menjual balon. Oh dia penjual besar, Penjual dia jual balon. balon. Baru 1 bulan izin, Mau pengen mau jual balon. izin dia Izin sama jual saya. balon. Dia mau jual balon izin namanya kan. Ya boleh nggak ya? Ayo pengen jual balon. Ayo, duitnya untuk apa nak? Saya bilang kan ayah masih sehat, ayah masih kuat nyari duit. Enggak ya, ayo perhatiin ayah itu susahnya dia. Mau beli handphone ya. Terus ayo untuk apa? Ayah jujur ya, ayah ngomong, ayo ngomong, ya itu apa nak, jujur nak. Ayah bisa ayah bantu kau nak. Saya bilang kan, ya sungguh kawan aku sekelas tuh ya pernah HP kalau ya. Ayo dewek, tidak pernah ada pernah HP. Nah, kita orang tidak punya, nah. Kan kita beli apa be? Mak kamu tuh susahnya kan, ya kan? Sama ini benar, emang mengaju mau jualan ya kan? Nah, pengen cuti orang ya, ayah izinin, cuma sih kok ayah minta apa ya? Jam sekolah ayo, jam nyari duit, cuman duitnya nak kumpulin nak, belah ayo kan beli HP, lagi ayah tambahi, lagi ayah pasti ayah tambahi, nak pun ayah diam baik. Pasti ayah tambahin, cuma caranya ayah tambahin kau nak. Kalau kan, aku tanya kan, kami pernah aku tanya kontak kan HP, mama itu kan ada aku 800, 900, kalau kan, Iya. aku nanti yuk, kalau kan tunggu ayah duduk naik, sabar naik, insya Allah nak kita lagi dapat rezeki, kalau kan, ya ayah senengan dia ngomong sama adiknya, Baim, dia mau Aim. Anak aku kan, anak kan 13,5. Iya. Ayo ada apa ya? Ngamuk lah adek ini. Yo agak beli juga, adek, yo. Coba kan. Nah, saat itu ngomong tuh pas malam minggu, ngapalah aku nih jiwa anak aku tuh kayak beda kayak itu Pak. Udah ada perasaan. Firasat Iya. itu ya, nggak enak gitu ya. Malam tuh jam 11:30 punya perhati dia kan. Wih, udah besar anak aku nih. Mama kan, bisa nolong aku esok dan nih kalau makan santai jadi wong. Nah, adalah nyamuk 2 iko sudah sih Iya, ada nyamuk. Nah, aku tepai, kok. Aku tepai. Nah, aku ngomong nyamuk, nah emang iko nyamuknya makan anak kan. Iya, gua kan. Bangun dia, ngapa ya? Nah, nyamuk ayo, bisa yuk, gua kan. Ya, ada sampai naik. Ya. Pakai sovel. Sovel lah, kan namanya anak sovelin kan. Oh, dia. Watiin dia kan, punya mau lawasin dia. Nah aku udah besar, gua ngomong. Masih main lah, aku ngomong selalu kurang dos, ikan aku kan.
Ya lah, gua ngomong, oh jalan keluar aku ngomongan, apa-apa gawean apa semano gua ngomongan. Lah, jadi cap panasan mukul keringetan kan. Mbak kipas angin, ini mah kipas angin ayu kan. Aku yuk. Kipas angin yuk. Baiklah. Untuk ayu kasihan kalau panas dia kan. Yuk, cuci lah kipas angin depan muka dia kan. Oh, muka dia. Gue depin, gue awasin dia kan. Wih, anak udah besar kan, gue ngomong. Iya. Ate ngomong, nak, tolong aja nak Bela anak, aja setengah mati nyari duit untuk kau, demi kau. Ngomong kan. Ya, jadi kayak sebulan terakhir memang almarhum menjual balon. Cak dingin itu, aku matiin kipas angin. Malam itu aku tarik nyimpen dia. Itulah yang Bapak terpukul banget ya, sakit banget ya. Dia sempat melihat anaknya sudah besar. Iya, kayak mimpi tiba-tiba. Sehari sebelum kejadian ya Pak ya? Malam kejadian ya? Minggu. Iya. Oke Pak. Sakit banget ya. Sekarang concern Bapak adalah pelaku ini dianggap masih anak-anak di bawah umur. Iya. Artinya mereka sekarang direhabilitasi saja. Yang tiga, yang satu sudah ditahan karena sudah di atas 14 tahun. Iya. 16 tahun umurnya. Iya. Nah sebetulnya apa yang keresahan Bapak ini dan Ibu ini apa? Kalau kami sekeluarga besar, kami minta keadilan untuk keluarga kami. Jangan sampai ke depannya lagi ada Ayu, ada lagi di bawah umur, ada Ayu lagi, ada karena di bawah umur, sehingga hukum jadi tidak bisa hukum semaunya, tidak memberikan keadilan bagi para korban. Gimana kalau seandainya di situ kan aku sering lihat media, kalau dari polisi nggak tahu kan Mbak sering media kadang ini apa kalau anak di bawah umur 12 tahun cuma direhab, kalau itu memang itu nanti dikembalikan ke orang tuanya. Jadi kami berpikir kan selama ini mereka tuh dengan orang tuanya. Setelah mereka melakukan kejahatan kok dikembalikan lagi. Itu hukum apa, Mas? Iya, jadi yang kita kehilangan nyawa, anak kita dibuat kayak gitu, dengan mudah ya. Dibilangin gitu. Jadi kalau kedepannya mereka dilepasin lagi, takutnya disalahgunakan oleh orang dewasa. Dia melakukan tindakan kriminal lagi atas nama di bawah umur. Di mana keadilan untuk kami korban? Betul. Jadi ini adalah concern saya sejak 3 tahun terakhir, di mana kita banyak mendengar kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang menyebabkan nyawa hilang. Orang bisa di Jakarta ini bawa banyak tawuran, menyebabkan orang, polisi disabet, orang sampai meninggal. Terus itu anak-anak pelakunya anak SD, SMP. Terus ada lagi kasus yang di Padang ya, Ma? Iya, yang Padang. Penjual gorengan. Yang juga dibunuh. Ya kan oleh pelaku di bawah umur juga. Ada lagi di sekolahan-sekolahan sekarang, di sekolahan, di pondok. Ya. Hasan ada sampai meninggal, sampai dikaburkan dengan seolah-olah keset yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Di bawah umur semua. Itu kan pikiran-pikiran yang sudah tidak lazim. Tapi sekarang kita dipentokin sama sistem peradilan anak, pidana anak, sistem pidana anak yang ada di Indonesia, bahwa anak di bawah 14 tahun itu tidak bisa dipidana, dipenjara, tidak bisa dipenjara. Iya. Tidak bisa dihukum sesuai hukuman orang dewasa. Orang dewasa, tapi kelakuannya udah lebih parah daripada orang dewasa. Tapi susahnya juga nanti kalau ditanya, ini kita beracu pada Declaration of Human Rights, hukum internasional. Tapi menurut saya, DPR RI, pemerintah, dan lembaga-lembaga hukumnya di Indonesia harus merevisi ini dan menimbang bahwa kejahatan yang dilakukan, pidana, kekejaman, kriminalitas, pembunuhan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ini udah merajalela. Harus diberikan sanksi. DPR RI. Sayangnya sekarang saya belum dilantik. Jadi kalau saya di DPR RI, saya akan bagaimana perjuangkan, bagaimana ini undang-undang kan DPR juga bisa sehari. Ada kan sehari bisa ngerubah. Ada, betul. Iya, yang dibilangin Bang. Yang darurat begini kan, karena takutnya adalah ya kan anak-anak ini bisa digunakan oleh orang-orang dewasa, disuruh nih lu bunuh dia, lu nanti kan lu tenang aja, lu nggak bakal dihukum. Itu kepikiran juga, ya kan? Iya, betul. Bener kan? Betul itu. Dan pertanyaan lagi, sekarang kita harus bikin analisa lagi, pemerintah kita, semua yang terkait ya, Komnas Anak segala macam, kerja nih, jangan nggak kerja, ya kan? Analisa lagi, anak-anak zaman sekarang seiring dengan pertumbuhan teknologi dan perkembangan zaman, dewasanya itu di umur berapa? Jangan-jangan emang sudah berubah. Iya, betul. Bener kan? Jangan-jangan emang sudah berubah. Anak-anak kan dianggap dewasa, anak 10 tahun itu udah dewasa sekarang. Betul. Ya karena kelakuannya udah kayak begitu.
Kelakuannya. Udah kepikiran memerkosa, Yang umur 5 tahun, 6 tahun pun ada pelakunya. Ada. Ini kan dewasa berarti udah dia harus jadi pertimbangan. Masa selama ini pemerintah kita nggak punya pikiran ke arah situ sih? Nggak membuka mata ya? Nggak membuka mata. Ini hanya segelintir loh Bang yang Iya. ketahuan ya, karena sudah terblow up mungkin karena meninggalnya Iya. ditemukan dengan cara tragis. Iya. Tapi kalau yang tidak ditemukan dengan cara Banyak tragis, pasti. itu pasti banyak sekali kan. Yang orang tuanya minta damai, yang lain-lain lah, itu kan pasti banyak yang tidak terungkap gitu. Nah ini tidak bisa dibiarkan karena bagaimanapun anak-anak pelaku itu juga mereka punya masa depan sebenarnya. Betul. Dan apa yang harus dilakukan pemerintah kita untuk bisa membina anak-anak itu lagi? Iya kan kalau dikembalikan ke orang tua, Nggak bisa. orang tuanya aja sekarang nggak bisa didik. Ya. Ya nanti takut nih umur 12 tahun lo ngelakuin ini, apalagi nanti lo 20 tahun. Ya. Bang Uya kan sudah jelas, anak-anak itu milik negara. Iya. Berarti ketika orang tuanya tidak bisa membina anaknya, negara berhak untuk mengambil alih dan mendidik Setuju. mereka. Itu yang Setuju. harus dilakukan oleh pemerintah. Penjara anak coba Iya. dipikirkan lagi dengan Konsep, yang berbeda. beda. Jadi bukan seperti penjara, namun lebih kepada memberikan mereka pendidikan. Iya, tapi tetap penjara lah Tetap gitu penjara, ya. gitu. Dan satu lagi, ini kan anak-anak punya nonton keranjingan film Iya. porno. Menurut saya harus bukan sekedar berpikir itu investigasinya. Jangan-jangan mereka belajar dari mana? Ada abang-abangan mereka. Nah, itu. Yang di sekitar mereka yang ngajarin. Cara kita Iya. aja nggak ngerti gimana cara buka. Iya pasti ada abang-abangan yang Pasti ngajarin ada. yang mendoktrin mereka ya kan. Orang-orang dewasa ya. Nah orang ini doktrin. PR kita bersama. Ya. Dan ya susah sih kan. Dan Kominfo harus memblok situs-situs tersebut Bang Ya Uya. sebenarnya kasus-kasus ini mulai kan sebenarnya udah warning iya, kan udah bagi bukan Kominfo warning gitu, lagi udah ini banyak sudah sekali. nggak bisa diam, tidak bisa didiamkan. Sekarang kasus pornografi, scammer, judi online itu mah gampang. Kominfo tegas. Game-game juga game banyak. online yang pada Game-game yang banyak yang porno. negatif tegas, blokir semua, nggak Blokir. ada pengecualian. Masalah pasti langsung drop deh. Atau berlakukan undang-undang bagi anak yang usianya belum cukup umur atau sesuai dengan undang yang berlaku tidak boleh menggunakan media sosial. Betul, sampai kemarin juga kan Ya. sempat ada, saya sempat posting tuh di negara Australia atau apa ya? Australia Australia ya Bang ya, akan yang melarang anak di bawah 16 tahun gunakan media sosial. medsos. Ya itu setuju. Nah, Sangat setuju itu. itu juga, dan nggak tahu, saya juga punya usul buat Menkominfo, DPR RI Komisi 1, bagaimana kalau pengguna sosial media juga sekarang harus melakukan verifikasi ulang. Betul. Dengan memasukkan NIK KTP NIK ke Identitas dalam diri. Pendaftaran sosmed mereka. Kalau enggak dalam waktu berapa bulan blokir. Fair, jadi juga nggak ada lagi nanti tuh buzzer, iya kan? Nggak ada buzzer, nggak ada akun anonim, nggak ada. Betul. Sekarang banyak akun-akun Iya. buzzer kan Bang, Iya. anonim sebentar gampang banget dibuat, Bener. bisa ngehujat orang, ngajakin anak-anak karena Bener. banyak anak-anak itu yang menjadi korban tuh banyaknya dapat chattingan dari orang-orang yang tidak jelas. Iya, iya. Mereka bisa membuat akun, kenalan dan lain sebagainya, Iya. bahkan Iya. bukan hanya dengan hal yang bertemu di perkosa ya, Iya, iya. tapi foto. Mereka disuruh foto. Iya. Kalau kamu sayang sama saya, kamu foto telanjang. Itu banyak banget Bang ya. Nah itu Iya betul. Nanti atau Pak Prabowo mesti mengangkat saya Betul. jadi Wamen Kominfo deh. amin. Jangan menteri dulu deh, Wamen aja cukup gitu ya. Iya. Nggak, saya mau di DPR dulu. Iya. DPR kan Perjuangkan Mas, dulu juga ya untuk perjuangan masyarakat ya. PR Iya. DPR masih banyak Bang. Betul. Justru ini ya sebagai Nah, warning betul. warning kan. Momen banget ini. RUU bisa dirubah dalam sehari, tapi ini sudah banyak pembunuhan Harusnya justru tidak darurat. dirubah-rubah gitu loh. Harusnya cepat Betul. untuk dirubah. Ini warning banget. Anak-anak itu kan aset bangsa. Kalau sampai anak-anaknya seperti ini aja udah nggak bisa, ini bagaimana gitu negara kita kan udah hancur banget Iya. gitu loh. Anak-anak di bawah 12 tahun sudah bisa Iya. menyiksa, memperkosa, membunuh. iya Coba. membuang, dia tahu mengaburkan. mengangkat, ya kan? Kayak mereka tuh sudah menonton satu cerita, satu film, Iya. bagaimana cara melakukan ini supaya nggak ketahuan. Iya, udah Iya. udah kepikiran Udah jahat. kepikiran dari mana coba pemikiran itu? Dan Bang ya, sebenarnya ini bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi orang sekitar yang terdekat dari keluarga, tetangga, aparatur desa, ya, dan pemerintah daerahnya sendiri itu harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah, dan pelakunya pun lebih banyak lagi dari oknum-oknum guru. Iya. Nah ini juga Terdekat banyak mereka. terjadi. Makanya sebenarnya bukan hanya berdasarkan undang-undang Bang, tetapi bagaimana bentuk pemerintah
yang bisa memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Jangan diam. Betul, gitu. betul. Ini sudah bukan lagi kasus biasa di Indonesia. Gitu. Kita malu dong sebagai masyarakat Indonesia yang katanya budaya kita budaya timur bukan budaya barat. Tetapi perlakuan anak yang di bawah umur lebih dari budaya barat yang dilakukan. Iya, lebih hancur, lebih ngeri. Di barat lebih ibaratnya lebih open ya dengan pakaian. Kayaknya kita nggak terlalu sering mendengar kejadian anak-anak yang melakukan kejahatan seperti itu gitu ya kan. Justru kita yang Indonesia budaya timur yang menjunjung tinggi marwah keagamaan, sosial, tetapi menurut saya nggak ada. Dan pelajaran di sekolah, dan satu hal ini Bang, mungkin ini yang kita harus sampaikan, Bang Uya sebagai wakil rakyat nanti, Bunda juga sebagai wakil rakyat. Ini sosialisasi kepada anak-anak di sekolah khususnya itu harus terus dilakukan. Iya. Harus terus bagaimana itu bullying, bagaimana itu kekerasan. Karena itu timbulnya di dalam keluarga mereka sendiri. Benar, setuju. Bullying mereka kan sebenarnya menormalisasi bullying. Nah, itu. Gitu. Lo ngomong ngatain doang, boleh bebas gitu. Cuman ini mesti jadi PR kita bersama. Harus, iya. Gitu. Ya sebenarnya dari guru-gurunya juga kan. Iya pastilah, dari sisi karena banyak juga Kak Uya yang guru-gurunya cuek melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi ya pemaparan kepada wali-wali murid gitu. Ya, ini yang salah banyak lah pokoknya. Salah banyak. Di pendidikan di menterinya gitu juga banyak salah lah. Betul. Ya, nggak peduli, ya kan? Jadi negara jangan hanya, mohon maaf, jangan hanya mementingkan pemikiran politik saja. Ini Indonesia sudah warning banget. Darurat. Keadilan bagi anak-anak, gitu. Jadi Indonesia sudah seperti negara yang tidak layak anak jatuh. Iya. Ya kan? Oke. Itu pesan kami sebagai penegak hukum juga yang tidak sering sekali yang tidak berbaju seragam, Bang Uya. Dan tentunya Hotman 911 ini banyak sekali menerima laporan dan kami selalu kolaborasi dengan Bang Uya bagaimana meng-up berita ini supaya menjadi perhatian pemerintah. Gitu kan. Memang tidak semua selalu diperhatikan Bang, banyak yang juga tidak diperdulikan gitu. Tapi ya kita tidak bisa tinggal diam dengan permasalahan ini dan kita juga sebagai aparat penegak hukum harus tetap mendampingi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum dan tolong jangan melihat sebelah mata dengan kasus-kasus yang sudah ada. Ya benar, setuju. Dan Bapak, andai kata Pak, sekarang undang-undangnya sistem peradilan pidana anak memang begitu. Iya begitu. Di bawah 14 tahun, mereka selama proses tidak bisa ditahan. Tapi apa yang mereka lakukan ke anak Bapak sungguh biadab, sadis, dan tidak manusiawi. Seandainya, ya Pak ya. Seandainya Bapak seperti saya, bagaimana rasanya Pak? Iya, saya mengerti Pak. Makanya. Ya kan? Apa keinginan Bapak? Saya pingin benar anak yang 4 itu kalau bisa dihukum seberat-beratnya, itu aja. Agar tidak terjadi lagi ayu-ayu yang lain. Bala yang enggak lagi tularan lagi yang mana-mana lagi itu. Ayu sampai sini aja. Kasihan lain-lainnya kan, nanti takut nanti korban yang lain, itu aja. Oke. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian buat pemerintah, DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, ya. Terus juga tadi terkait dengan Kominfo juga, Menteri Pendidikan juga, yang selama ini diem-diem aja, ya. Dan banyak yang terkait, banyak ya. Dan jangan sampai ada ayu-ayu yang lain. Dan Indonesia darurat kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Razia handphone Bang, Oke, razia handphone juga. Razia handphone, kan sekarang anak sekolah boleh bawa handphone tuh. Guru-guru di sekolah berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap ponsel anak. Karena itu sangat penting. Kontrol tidak bisa hanya dilakukan dari orang tua. Nyatanya ini yang terjadi. Karena anak-anak itu kan paling takut kalau gurunya periksa handphone. Lakukan. Tidak perlu takut. Dan kalau seandainya ada pihak orang tua yang tidak terima dengan ponsel anaknya diperiksa, kita siap membantu kok Bang Uya. Karena itu salah satu bentuk kontrol. Ya, sekolah jangan takut. Sekolah jangan takut lah intinya. Kalau perlu bikin peraturan, adendum di awal, ya. Sekolah berhak begini, kalau enggak dilakukan sekolah dan lain itu aja. Betul. Sepakat gitu. Oke, Pak, Ibu,
kita percayakan bahwa kepolisian akan khususnya Polresta di Palembang akan bisa menangani kasus ini dengan seprofesional mungkin. Itu memang harapan dari keluarga kami, Pak, sebagai keluarga korban. Iya, cuma bagaimanapun pasti terpentok dengan sistem peradilan pidana. Cuman PR-nya artinya pemerintah yang harus segera merevisi sistem peradilan pidana anak. Ya walaupun itu tidak sesuai dengan Declaration of Human Rights, apalagi kita punya negara juga punya kedaulatan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Maya, Mbak Putri, Mbak Intan juga dari Honan dan Warman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.